Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin sahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin sama sahina wa alimina jami' abaina wa ummahatina sadadina wa jaddadina ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sunha sahila syekh al-imam an-nawawi nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita akan membahas tentang keutamaan mencintai karena Allah. Kitab Riyadhus Shalihin bisa dibuka halaman 86. Halaman 86 bab yang ke-46, hadis yang ke-375. 375. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumihi fid darain. Babu fadlil hubbi fillah wal hissi alaihi wa i'lamir rajul may yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yakulu lahu idza a'lamahu. Babu fadlil hub fillah, bab menerangkan tentang keutamaan mencintai karena Allah. Jadi mencintainya karena Allah, bukan karena harta benda. Jadi karena memang adanya keinginan untuk sama-sama senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan orang lain selalu menjalin hubungan baik, rasa cinta yang tumbuh yang semata-mata karena ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tidak disasari oleh harta benda, tidak disasari oleh pangkat dan jabatan, namun didasari oleh kecintaan kita terhadap akhirat. Wal hassi alaihi, dan juga menerangkan tentang menyemangatkan untuk al-hub fillah, memiliki rasa cinta karena Allah, wa i'lamir rajul, dan menyampaikannya seorang, man yuhibbuhu, kepada orang yang dicintainya bahwa dia telah mencintainya, ya. Ungkapan rasa cinta kepada orang lain yang dicintai karena Allah, bukan cintanya anak muda, ya. Cintanya laki-laki dan perempuan, itu bukan yang saling mencintai. Ini cinta karena Allah antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang kaitannya dengan senantiasa ingin berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa madza yaqul lahu idza a'lamahu, dan apa yang dikatakan oleh orang yang mendapatkan ungkapan rasa cinta tadi ketika orang lain mengungkapkan rasa cintanya kepadanya.
Jadi intinya bab ini tentang keutamaan saling mencintai karena Allah dan boleh mengungkapkan kecintaan kepada orang yang dicintai dan balasan bagi orang yang mendapatkan ungkapan rasa cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Di Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan Rasul, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor itu kalau kepada orang-orang yang kafir musuh, bukan kafir yang berdampingan ya, bukan kafir dhimmi, namun kafir harbi, mereka senantiasa berani untuk melawan mereka di saat mereka harus menghadapi perlakuan-perlakuan buruk dari orang-orang yang di luar Islam. Ruhama'u bainahum, di antara mereka saling berkasih sayang, saling mencintai, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain tentang pentingnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, menganggap orang lain seperti diri sendiri. Apa yang baik dilakukan untuk dirinya itu dilakukan kepada orang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina yatabawwa'ud dara wal iman walladzina yatabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yatabawwa'u menempati manggon, ad-dar kota Madinah, dan telah beriman yang dimaksud adalah sahabat Ansor, min qablihim sebelum kedatangan orang-orang yang menempati, yakni orang-orang Muhajirin ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansor itu senantiasa mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni sahabat Muhajirin. Di sahabat Ansor besar cintanya kepada sahabat Muhajirin. Di awal-awal hijrah dari Mekah menuju Madinah, sahabat Muhajirin tidak membawa harta benda sama sekali, sehingga untuk memodali mereka yang ingin berusaha, ingin berdagang dan lain sebagainya, ingin membangun ekonomi, maka sahabat Ansor memberikan sebagian hartanya kepada sahabat Muhajirin sebagai modal usaha bagi sahabat Muhajirin. Itu namanya mahabbah, ada rasa cinta antara sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-375 ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi, dari sahabat Anas radhiyallahu an dari Nabi, annahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara, Thalathun yang dimaksud, ini kita perhatikan hadisnya sahih ya. Ada tiga perkara, thalathun man kunna, barang siapa ada pada dirinya tiga perkara tersebut. Ada tiga perkara, barang siapa pada dirinya ada tiga perkara itu. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Harus benar-benar kita perhatikan yang disampaikan Nabi benar adanya. Ada tiga perkara, barang siapa ada tiga perkara itu pada dirinya, man kunna fihi, memiliki tiga perkara ini, wajada bihinna halawatal iman, maka orang tersebut akan merasakan manisnya keimanan. Sebab tiga perkara itu akan merasakan manisnya iman. Sekali lagi, ada tiga perkara yang mana jika kita semua mendapatkan atau memiliki tiga perkara itu,
kita akan merasakan manisnya iman. Apa yang dimaksud dengan manisnya iman? Al-murad min halawatil iman istildadut ta'ah. Istildadut ta'ah, merasa nikmat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Merasa senang dalam menjalankan ibadah. Wa tahammulul masyak fiddin, dan senantiasa sabar melakukan ibadah. Perkara-perkara yang berat tidak akan terasa berat, terasa ringan dalam hal urusan ibadah, dikarenakan di hatinya memiliki keimanan yang kuat. Di ibadah terasa menyenangkan, terasa ringan, bukan sebagai kewajiban namun sebagai kebutuhan, ya. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, namun benar-benar ingin dilakukan agar mendapatkan keuntungan. Ini bisa bersabar akhirnya. Kita hamlul masyak fiddin wa itharu dzalika min an aradid dunya, dan mementingkan urusan ibadah daripada urusan dunia. Itu menjadikan orang urusan akhirat menjadi yang paling utama dibandingkan urusan yang lainnya. Orang yang seperti itu, orang yang merasakan manisnya iman. Bisa merasakan manisnya iman, artinya dia nikmat dalam menjalankan ibadah, tidak ada keterpaksaan, dilakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa gembira, nikmat, sabar menjalankan ibadah, ya. Dan senantiasa mementingkan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia, apabila orang itu memiliki 3 perkara. Sekali lagi, apabila ada 3 perkara. Apa saja? Dawuhnya Nabi, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selain keduanya. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Jadi apapun yang terkait dengan Allah dan Rasulnya lebih diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya, lebih dicintai. Artinya apa? Ketika seseorang berpikir dengan jernih, berpikir dengan akal sehatnya, ya, apabila yang dilakukan itu merupakan perintah agama, maka dia akan melakukannya dengan penuh keikhlasan, walaupun harus berlawanan dengan kemauan hawa nafsu. Ibaratnya seperti orang yang sakit, di saat dia tahu bahwa jamu, obat, ya, itu bisa menyembuhkan, walaupun mungkin hatinya tidak senang dengan obat tersebut karena rasa pahitnya, ya, karena memang tidak enak, namanya obat, namanya jamu. Ketika dia akalnya berpikir bahwa dengan minum obat akan menjadikan dia sembuh dari sakitnya, maka dia tetap akan meminumnya. Menjalankan ibadah, sholat, dan lain sebagainya, di saat itu terasa berat karena bertentangan dengan kemauan hawa nafsunya, tetap dilakukan. Karena yang dia pikirkan adalah setiap apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, apa yang dilarang, tidaklah dilakukan. Itu semua tidaklah diperintahkan dan dilarang, kecuali adanya kemaslahatan. Jadi tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk ibadah, Allah menyuruh kita untuk meninggalkan maksiat, kecuali di situ ada kebaikan, keuntungan, kemaslahatan yang kembali kepada kita, baik dunia maupun akhirat. Itu pasti ada. Tidak mungkin Allah asal nyuruh, asal ngelarang. Ada dampak dari keduanya, ada manfaat yang akan kita dapatkan, dan sekaligus kalau kita berbuat maksiat ada kerugian yang akan kita terima. Man 'amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal solih, maka manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Dan barang siapa yang berbuat maksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diperintahkan, maka dia akan merugi, akan mendapatkan kerugian yang merugikan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Itu namanya lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan yang lainnya.
Yang lainnya ya termasuk pekerjaan ya, termasuk orang-orang yang dicintainya ya. Apapun yang memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sampaikan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu memalingkan kamu, membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah, dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, membuat kamu lalai. Karena itu akan merugikan kalian semua. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu semua, maka akan menjadi orang yang merugi. Maka yang dipikirkan itu di saat mendapatkan perintah Allah harus dikerjakan, dan di saat larangan harus ditinggalkan. Yang terpikirkan tidak mungkin Allah memberikan perintah dan menyuruh kita untuk meninggalkan yang dilarang kecuali di situ ada kemaslahatan, ada sesuatu yang positif yang kembali kepada kita. Ndak asal nyuruh, ndak asal ngelarang, baik dunia maupun akhirat, baik dunia maupun akhirat. Kalau dunianya misalkan Allah sampaikan mayyataqillaha yajallahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Di selain Allah juga sampaikan terkait musibah-musibah yang kita lakukan. Masobakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kan gitu. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali sebab dosa yang kalian lakukan. Dampaknya musibah, masalah, keruwetan-keruwetan, ekonomi yang tidak jalan, itu karena adanya dosa yang kita kerjakan. Wa ya'fu an katsir, namun Allah mengampuni banyak dosa, sehingga tidak semua dosa berakibat kepada kita dengan banyaknya musibah. Jadi karena diampuni oleh Allah, atau mungkin Allah menundanya, memberikan balasan nanti ketika di akhirat. Makanya ketika orang itu berpikir bahwa perintah Allah dan larangannya pasti demi kemaslahatan kita, maka akan siap menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang, dan menjadikan bahasa yang lain mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kepada yang lainnya. Yang berikutnya, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang pertama seperti tadi, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya, agar kita mendapatkan manisnya keimanan. Yang kedua adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai orang lain kecuali cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencintai yang lainnya karena Allah, cintanya karena Allah. Ini bukan cinta lawan jenis, namun cinta yang hubungannya kita dengan sesama kita, yang diperbolehkan melakukan hubungan. Ini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Yang kaitannya apa? Didasari adanya kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Cinta hubungan baik, hubungan baik yang kita jalin dengan orang lain, yang tidak akan mengalami kemunduran sama sekali karena kita niatkan karena Allah, kita mencintai itu. Gambaran karena Allah itu apabila kita mendapatkan kebaikan dari yang kita cintai, tidak akan bertambah rasa cinta kita. Apabila kita mendapatkan keburukan, tidak berkurang, ya tetap karena Allah. Tidak dipengaruhi oleh adanya harta benda, tidak mengurusi oleh keuntungan dan kerugian, karena Allah, hanya karena Allah, tidak karena yang lainnya. Ketika orang mencintai orang lain hanya karena Allah, ikhlas hanya karena Allah, semata-mata ingin sama-sama mencari pahala akhirat, ingin sama-sama menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, itu akan menjadikan manisnya iman. Orang akan mendapatkan manisnya iman dikala dia ikhlas dalam mencintai saudaranya, mencintai sahabatnya, dan disadari dan didasari hanya untuk Allah dan tidak dipengaruhi oleh yang lainnya. Yang nomor 3,
yang menjadikan kita akan mendapatkan manisnya iman adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyukdafa finnar. Membenci, tidak senang, jadi enggan orang untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kafir setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia enggan dimasukkan ke dalam neraka. Ini kalau terkait dengan apa yang terjadi pada para sahabat, di mana banyak para sahabat yang memang asalnya adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka masuk Islam dan Islamnya itu benar-benar dipertahankan sampai dengan akhir hayat. Keimanannya dijaga betul dan dia tidak ingin kembali menjadi orang musyrik. Dia tidak inginnya dia kembali menjadi musyrik seperti tidak inginnya dia untuk dimasukkan ke dalam neraka, ke dalam api. Jadi benar-benar menjaga keimanannya sampai dengan akhir hayatnya. Kalau dari sisi lain, apabila kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni dalam keadaan Islam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci berarti menetapi keimanan dan keislaman, ila anna abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, kecuali karena orang tuanya yang menjadikan dia tidak kenal Islam. Yang diinginkan apa? Wa yastamir, ingin keislaman itu terus bertahan. Ketika Allah memang telah menanamkan keimanan dalam hati kita, kita berkeinginan iman itu terus tertancap kuat dalam hati kita. Ini orang yang ketiga yang menjadi penyebab dia akan mendapatkan manisnya iman. Sekali lagi, ada 3 perkara di mana apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Merasakan manisnya iman artinya dia merasa nikmat dengan menjalankan ibadah kepada Allah, lebih mementingkan akhirat dibandingkan dengan dunia. Yang pertama yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Yang kedua, yang selalu menjalin hubungan baik antar sesama, mencintai orang lain dengan alasan hanya karena Allah. Jadi mencintainya bukan karena kayanya, bukan karena pinternya, bukan karena apanya, namun karena Allah semata-mata, didasari keikhlasan, ingin bersama-sama mencapai ridhonya Allah. Yang ketiga, orang yang senantiasa mempertahankan keimanannya sampai dengan akhir hayat. Orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, yang menjalin hubungan baik dengan sesama dan juga mempertahankan keimanannya ini akan menjadi orang yang merasakan manisnya iman, lezat dalam menjalankan ibadah, nikmat dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang disenangi adalah ibadah dan sangat membenci kemaksiatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Hadis yang berikutnya hadis nomor 376 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis lagi-lagi riwayat Imam Bukhari Muslim, muttafaq alaih. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yamala dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungannya Allah. Nanti di hari kiamat dia akan dijaga oleh Allah dari segala keruwetan, kesulitan, perkara yang berat yang terjadi di hari kiamat. Seorang ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan keamanan dari Allah, penjagaan dari Allah dari segala hal yang memberatkan di saat hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan
yang bisa menaungi kepada kita semua kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tersebut? 7 orang tersebut. Yang pertama adalah imamun adilun. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil itu seorang penguasa yang bersikap adil, senantiasa adil, senantiasa membela yang benar, ya, bukan membela yang bayar, ya. Membela yang benar, ya, menegakkan hukum dengan baik, bukan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya, yang dilakukan senantiasa untuk kemaslahatan, ya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bimaslahah, ya. Apa yang dilakukan seorang pemimpin untuk rakyatnya itu semata-mata demi kemaslahatan rakyat. Kalau memang demi kemaslahatan rakyat, keputusan bagaimanapun harus terus dijalankan walaupun banyak kritikan, banyak yang memprotes dan lain sebagainya, tak perlu dipersoalkan, tak perlu dihiraukan. Yang penting si imam, sang penguasa itu memang niat keputusan yang diambil demi kemaslahatan umat atau kemaslahatan rakyatnya. Seorang imam yang seperti itu, pemimpin yang seperti itu nantinya akan mendapatkan naungan Allah karena dia orang yang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kita itu punya tanggung jawab dan nantinya akan diminta pertanggungjawaban atas tanggung jawab kita masing-masing. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua yang akan mendapatkan naungannya Allah adalah seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Seorang pemuda yang semangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya. Tidak terjerumus dalam kemaksiatan, perbuatan maksiat, ya. Karena yakin bahwa namanya hidup itu tidak lama, ya. Sewaktu-waktu akan meninggal dunia. Walaupun masih muda, kalau Allah berkehendak dia harus meninggal dunia, ya akhirnya meninggal dunia. Andaikan sang anak muda tersebut, si anak muda itu menganggap dirinya masih muda, hidupnya masih lama, dan dia banyak melakukan kemaksiatan, ya kerugian akan menimpa dirinya, ya. Wayai dia seharusnya dia itu punya bekal untuk menghadap pada Allah, namun karena sibuk dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, tidak ada bekal yang dibawa, akhirnya ya celaka. Maka kita jangan mengukur hidup ini dengan usia, karena Allah merahasiakan tentang kematian kita masing-masing. Karena itu rahasia, maka kita harus terus mempersiapkan diri kita dimanapun dan kapanpun, dalam usia berapapun. Karena bisa jadi yang muda tidak sampai hidupnya sampai tua, ya. Yang sehat tidak menunggu sakit, tapi Allah sudah mengambil atau Allah sudah memanggilnya untuk menghadap kepadanya. Yang kedua, seorang pemuda yang sibuk dalam ibadah kepada Allah mendapatkan nilai tersendiri, ya, di mana Allah akan memberikan naungannya nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi orang yang senantiasa di hatinya ingin terus berada di masjid. Ketika dia selesai ibadah, dia pulang, di hatinya nanti kalau sudah waktu sholat saya akan datang lagi ke masjid. Jadi senantiasa ingin menjadikan masjid sebagai tempat ibadahnya. Orang yang hatinya senantiasa ingin menjadikan masjid sebagai tempatnya ibadah, ingin selalu memakmurkan masjid, besar cintanya kepada masjid, untuk beribadah di masjid, dia akan mendapatkan naungannya Allah. Yang selanjutnya, warajulun tahabba fillah, dan warajulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Jadi dua orang yang berhubungan baik antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan hubungannya itu bukan karena kaya dan miskin, bukan karena pangkat dan lain sebagainya. Hubungannya karena didasari oleh
cintanya kepada Allah, artinya ingin sama-sama menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat dan tidak akan terputus oleh urusan-urusan dunia, ya. Baik dia itu memang bersama dalam fisik maupun tidak bersama, ya. Sampai dengan dipisahkan oleh kematian. Jadi terus menjalin hubungan baik sampai datangnya kematian, ya. Tidak mudah putus hubungan, ya. Orang yang seperti ini memang niatnya untuk akhirat dan di hatinya ada keyakinan setiap yang terjadi itu merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apapun yang terjadi pada kita, terjadi pada orang lain, perlakuan orang kepada kita yang mungkin tidak kita senangi, itu hakikatnya karena Allah lah yang menggerakkan. Sehingga tidak menjadikan alasan perlakuan buruk kepada orang lain kepada kita jadikan alasan untuk memutuskan hubungan baik yang sudah terjalin. Jadi hubungan baik terus terjalin dan tidak akan diputuskan oleh apapun karena niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Mereka berdua berkumpul karena Allah, ya. Begitu juga berpisah karena Allah. Dipisahkan oleh kematian, bukan dipisahkan oleh permasalahan. Karena memang niatnya untuk Allah, setiap masalah ya diselesaikan, mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak menjadi orang yang ingin dimengerti orang, namun tidak ingin mengerti orang lain. Banyak yang terjadi hubungan putus itu gara-gara satunya itu ingin dimengerti, ya, satunya lagi juga ingin dimengerti, ya. Bukan saling pengertian, tapi saling dimengerti. Nanti dia harus tahu saya itu siapa, kalian harus hormat sama saya. Satunya ya gitu, saya itu siapa, saya itu kaya. Si kaya ingin dihormati, si ustadznya juga ingin dihormati, ya. Saling-saling ingin, keduanya saling ingin dihormati. Akhirnya putus hubungan. Tapi kalau didasari dengan saling pengertian, namanya manusia, mungkin ada kesalahan dan perlu kita saling introspeksi diri dan saling memaafkan antara kesalahan satu dengan yang lainnya. Insya Allah kalau seperti itu hubungan tetap berjalan dengan baik. Warajulun yang berikutnya, warajulun ta'athu imra'atun datu mangsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang berikutnya adalah orang laki-laki maupun perempuan sebenarnya, yang disampaikan Nabi ini laki-laki bukan khusus laki-laki, seorang yang diajak oleh perempuan yang memiliki pangkat, memiliki harta benda yang cantik misalkan, diajak untuk berhubungan yang di luar nikah. Dia tidak mau melakukan itu, dia menahan nafsunya, walaupun secara manusiawi mungkin dia punya keinginan untuk melakukan hal yang sama seperti yang diminta oleh sang wanita itu. Ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita atau seorang wanita yang diajak oleh seorang laki-laki untuk melakukan hubungan di mana yang mengajak itu memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Apakah karena tampannya, karena kayanya, karena pangkatnya. Namun yang diajak itu tidak mau. Dia menolak dengan mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku tidak berani melakukan ini karena ini dosa dan nantinya aku akan mendapatkan balasan dari Allah. Rasa takutnya kepada Allah inilah yang melatar belakangi dia tidak mau melakukan itu. Padahal nafsunya sebenarnya menginginkannya. Nafsunya dia tahan, tidak dia ikuti. Orang yang seperti ini, laki-laki yang seperti ini atau perempuan yang menolak melakukan hubungan di luar hubungan yang resmi, yang sah, karena alasan takut pada Allah, nantinya di akhirat akan mendapatkan naungannya Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang berikutnya, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang nomor 6 adalah seseorang yang bersedekah, yang menyembunyikan sedekahnya. Jadi orang yang tidak gampang menonjolkan sedekahnya, kecuali kalau menunjukkan itu ada niatan-niatan tertentu, misalkan agar diikuti oleh orang lain,
bukan karena riya untuk menunjukkan bahwa dia yang paling loman dibandingkan dengan yang lain, namun semata-mata agar orang lain mengikuti apa yang dia lakukan, kebaikan tersebut. Apabila tidak ada niatan seperti itu, tidak untuk dijadikan contoh bagi orang lain, maka sebaiknya sedekah itu disembunyikan. Namun kalau zakat yang hukumnya wajib itu sebaiknya ditampakkan. Tapi kalau sedekah sunnah sebaiknya disembunyikan, kecuali dengan alasan yang lain. Orang yang bersedekah yang menyembunyikan sedekahnya, nanti tidak ditampakkan sedekahnya karena takut terjadi riya. Tujuan daripada sedekah adalah pahala dari Allah, dan agar mendapatkan pahala dilakukannya harus dengan keikhlasan. Kalau dilihat orang sulit untuk menjadi ikhlas, ada niatan untuk mendapatkan pujian, pengakuan dan lain sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk menyembunyikan, tidak memperlihatkan kepada orang lain. Yang dilakukan itu secara diam-diam. Sampai Rasulullah sampaikan hadisnya, hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Apa yang dilakukan oleh tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya, saking rapat menyembunyikan. Bukan karena tangan kanan tangan kiri, namun artinya apa yang dilakukan itu tidak diketahui oleh orang dekatnya. Yang dekat saja tidak mengetahui. Itu termasuk caranya gimana? Bukan kok ditutup-tutupi ngoten nggih. Lah ngoten tutupi nambar nang ati, wah aku lho sing sedekah, aku sing ikhlas tak tutupi mulakno. Dimaksud itu misalkan kita masih orang, seolah-olah kita itu membayar hutang. Wes iki aku dhisik duwe silian go awakmu, iki tak ngehne awakmu. Bagi yang lainnya dianggap bayar hutang atau dianggap membayar sesuatu misalkan. Atau ketika kita punya barang itu kita jual dengan harga yang lebih murah kepada orang tertentu yang kita anggap miskin. Sebenarnya barang tersebut harganya tidak seperti itu. Bagi yang tahu dianggap kita jual beli, padahal kita sedekah. Jadi melakukan sedekah dengan disembunyikan, tidak ditampakkan, semata-mata karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Nantinya tidak akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang berikutnya, yang nomor 7 yang akan mendapatkan naungannya Allah adalah warajulun dzakarallah khalian fafaddat ainahu. Yang berikutnya adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah biqalbihi biqalbihi minat tadzakur au bilisanihi, baik dengan hatinya maupun dengan lisannya atau dengan lisannya, mengucapkan zikir khalian, di mana dilakukan di tempat yang sepi, anil khalqi, tidak ada orang. Kalau di hadapan orang biasa-biasa saja, namun ketika di belakang orang dia melakukan sesuatu yang luar biasa, banyak zikir, banyak wirid yang dibaca. Di hadapan orang kayaknya tidak punya wirid, tidak punya apa, namun dia punya aurat tersendiri, wirid-wirid tersendiri, zikir-zikir tersendiri yang dilakukan di saat tidak ada orang yang melihatnya. Karena hal ini akan menjadikan dia lebih selamat dari riya, akan menjauhkan diri dari riya ketika dilakukan di belakang orang. Kalau dilakukan di depan orang, banyak orang, bisa jadi riya. Dan yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalian anil iltifat ila ghairilah walau kana fi malain. Itu yang dimaksud dengan khalian yang ketujuh ini, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah, yang mana hatinya hanya nyambung kepada Allah, tidak mengingat kepada selain Allah, walaupun dia berada di kelompok orang banyak, walau kana fi malain, walaupun dia berada di kerumunan orang, banyak orang, namun di hatinya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling kepada selain Allah. Fafadat ainahu, kemudian ketika dia melakukan itu sampai dia mengeluarkan air mata, meneteskan air mata. Meneteskan air mata, menangis, menangisnya itu disebabkan karena takutnya kepada Allah, melihat sifat jalalnya Allah, betapa berat siksaan-siksaan yang diberikan Allah kepada orang yang berbuat dosa, hingga rasa takutnya itulah
yang membuat dia menangis ya, karena khawatir nantinya akan mendapatkan siksaan Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Berzikir sambil mengingat siksaan Allah yang begitu berat sehingga dia menangis dan timbul rasa takut. Atau karena wasyauqan ilaihi, karena adanya syauqan ilaihi, dikarenakan menginginkan adanya rindu kepada Allah, wasyauqan ilaihi, karena sangat merindukan Allah, karena melihat sifat-sifat jamalnya Allah. Sifat jamal itu terkait dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau mengingat nikmat, mengingat balasan, rindu ingin mendapatkan itu semua, rindu kepada Allah, ingin senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya hadis nomor 377 dari kitab Riyadhus Shalihin, wa anhu, masih dari Abi Hurairah. Qala, Abi Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala nanti di hari kiamat akan berfirman, akan mengatakan, akan berbicara, mengatakan, ainal mutahabbun bijalali. Siapa orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena keagunganku. Jadi orang semata-mata mencintai sesama, saling mencintai ini, menjalin hubungan baik dikarenakan keagungan Allah, sama-sama ingin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sahabat Muhajirin dan Ansor memiliki ikatan keimanan dan ingin senantiasa meningkatkan keimanan sehingga menjalin hubungan baik antara satu dengan yang lainnya. Lali gharadin siwa dzalik min dunyan wa nahwiha, bukan karena ada tujuan selain itu semua seperti urusan dunia dan lainnya, semata-mata karena urusan akhirat, urusan ibadah, urusan keimanan, urusan ketakwaan. Allah tanyakan ini di akhirat, nanti ditanyakan oleh Allah, ainal mutahabbun bijalali, di mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena ingin senantiasa beribadah kepadaku. Kemudian pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu? Kok Allah bertanya? Bukan karena Allah tidak tahu, Allah pasti mengetahui, mengerti siapa yang kiranya benar-benar saling mencintai karena Allah. Ini semata-mata untuk memuliakan orang-orang yang mencintai karena Allah. Jadi di hadapan para makhluk Allah menyampaikan ini, mengatakan ini, akhirnya mereka-mereka yang menjalin hubungan sesama di waktu hidupnya di dunia, hubungan cinta karena Allah ini akan merasa bahagianya luar biasa ketika dipanggil-panggil oleh Allah, ketika dicari-cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma udilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Allah katakan, pada hari ini aku akan memberikan naungan kepada mereka dalam naunganku, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan, akan memberikan penjagaan ketika di hari kiamat kepada orang-orang yang di dunianya, jadi waktu kita ini kita bisa mempraktekkan ini, saling menjalin hubungan cinta antara satu dengan yang lainnya yang didasari karena Allah, kecintaan untuk senantiasa menjalankan ketaatan pada Allah. Jadi kita butuh kelompok, butuh komunitas. Ini kalau bahasa kita membentuk satu komunitas yang sama-sama ingin mencapai ridhonya Allah. Komunitas orang yang taat, komunitas orang yang takwa, komunitas orang yang rajin ibadah, komunitas orang yang rajin berjuang di jalan Allah, komunitas orang yang rajin thalabul ilmi. Komunitas-komunitas seperti inilah nantinya di hadapan Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang terakhir, wa anhu qala, dari Abu Hurairah lagi, Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rawahu Muslim.
Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Dawuhnya Nabi, "Wallati nafsi biyadihi." Demi Allah di mana jiwaku berada di genggamannya. Jiwanya Nabi, jiwa kita berada di genggaman Allah. Artinya yang menggerakkan setiap yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di dalam genggamannya Allah. Yang berkehendak kita melakukan apapun, yang memberikan kemampuan kepada kita melakukan apapun adalah Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita berada di genggaman Allah. Rasulullah bersumpah, demi Allah di mana jiwaku berada di genggamannya. Allah katakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian semua akan masuk surga kecuali kalian beriman. Jadi kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman pada kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak beriman pada malaikat Allah, maka tidak akan bisa masuk surga. Tidaklah masuk surga kalian semua sampai kalian benar-benar beriman. Kemudian dari sisi yang lain, yang dimaksud dengan beriman adalah ketika ya'manu kullun minkum sahibahu bawa'iqahu. Ketika orang lain aman, tu'minu, memberikan rasa aman kepada orang lain yang berada di sekitar kita dari segala keburukan yang kita lakukan. Jadi ketika kita benar-benar tidak dicurigai orang untuk berbuat teror dan lain sebagainya, itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian semua masuk surga sampai dengan beriman, atau diartikan tidaklah kalian masuk surga sampai dengan orang lain tidak merasa khawatir dengan keberadaanmu dikarenakan kamu bisa membuat hal yang buruk kepada mereka. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang di mana orang lain baik yang muslim maupun yang lainnya merasa aman dari lisannya dan juga merasa aman dari perbuatannya. Tidak pernah menyakiti orang lain baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Itu ciri khas seorang muslim, ciri khas seorang mukmin. Senantiasa menjaga ucapannya dan juga menjaga perbuatannya. Karena perbuatannya selalu diawasi oleh Allah sehingga dia tidak berani berbuat apapun dan dia menjadikan ucapannya bagian daripada perbuatannya. Barang siapa yang menjadikan ucapannya bagian daripada amalnya, maka dia akan senantiasa menjaga ucapannya sebagaimana dia menjaga amalnya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian semua dikatakan beriman, ya. Dikatakan beriman sampai dengan kalian semua saling mencintai. Yang dimaksud beriman adalah iman dan kamilan, ya. Wala yu'minu ba'dukum ba'dan, ya. Dan tidaklah kalian semua dikatakan orang lain merasa aman dengan apa yang kalian lakukan, ya. Atau tidaklah kalian semua dikatakan beriman dengan iman yang sempurna, ya. Jadi iman itu kan pengakuan keyakinan tiada Tuhan selain Allah. Namun ada perwujudan daripada keimanan, ya, buah daripada keimanan, ya, termasuk buahnya adalah ketika kita senantiasa menjalin hubungan baik antara sama, saling mencintai antara kita dengan orang lain. Itu bentuk daripada keimanan seorang, wujud dampak buah daripada keimanan. Hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai, saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, tidak ada perbuatan-perbuatan yang akan merugikan yang dicintai. Namanya cinta itu selalu memberikan yang terbaik. Kalau kita selalu saling mencintai dengan yang lainnya, ya, maka akan melakukan yang terbaik buat yang lainnya. Tapi kalau saling bermusuhan lawannya, ya, kalau saling bermusuhan maka akan selalu memberikan yang buruk bagi yang lainnya. Kalau saling mencintai pasti akan memberikan yang baik untuk yang lainnya. Kalau saling bermusuhan akan memberikan yang buruk kepada yang lainnya. Maka tidak bisa dikatakan beriman apabila tidak saling mencintai. Karena perwujudan daripada keimanan itu menjaga harga diri orang, menjaga harta benda orang lain,
menjaga apapun yang terkait dengan orang lain, tidak berbuat zalim kepada yang lainnya, selalu memberikan yang terbaik buat orang lain, menganggap orang lain sebagaimana menganggap dirinya sendiri. Hatta yu'minu la yu'minu ahadukum, tidaklah orang itu dikatakan beriman hatta yuhibba li nafsi ma yuhibbu li hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai dengan dia menjadikan cintanya kepada orang lain sebagaimana cintanya kepada diri sendiri, selalu memberikan yang terbaik buat orang lain sebagaimana dia memberikan yang terbaik buat dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul sampaikan, awala adullukum, apakah aku tidak menunjukkan pada kalian semua ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, ketika kalian semua melakukan itu, tahabbabtum, akan menjadikan kalian saling mencintai. Bagaimana agar kita saling mencintai dengan yang lainnya? Rasulullah memiliki resep yang disampaikan kepada kita dan akan menjadikan kita saling mencintai. Sebab-sebab kita saling mencintai, Rasulullah katakan, absus salama bainakum, masyhurkan salam, tebarkan salam di antara kalian semua, senantiasa mengucapkan salam ketika berjumpa, baik kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Wassalam awalu asbabit ta'alluf, salam itu merupakan sebab terjadinya hubungan baik, wa miftahu istijlabil mawaddah, dan kuncinya yang menyebabkan mawaddah, rasa cinta. Sehingga ketika ifsa, ketika salam itu benar-benar dimasyhurkan, benar-benar ditebarkan, semuanya senantiasa mengucapkan salam, maka akan terjadi ulfah, terjadi rasa cinta antara kita dengan orang-orang Islam yang lainnya. Itu menjadi kelompok yang besar yang saling mencintai satu sama lain, dikarenakan selalu menyampaikan salam, selalu mengucapkan salam, selalu menebarkan salam. Dikata Nabi, yang membuat kita bisa saling mencintai apabila kita senantiasa menebarkan salam. Ketika kita saling mencintai, maka kita dikatakan beriman. Ketika kita katakan beriman, maka kita akan masuk surga. Kita semua ingin masuk surga, sebab itu kuncinya agar kita masuk surga, mari kita jaga keimanan kita dengan baik dan kita wujudkan keimanan kita dalam bentuk perbuatan. Di antaranya adalah saling mencintai, saling menjalin hubungan baik antara kita dengan yang lainnya. Agar terus terjalin hubungan baik antara kita dengan sesama kita, utamanya kepada sama muslim, maka harus kita masyhurkan, kita tebarkan salam di antara kita. Insyaallah jika demikian akan menjadikan kita semua selamat di dunia dan akhirah, dan akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.